Halo adik-adik semua, apa kabar adik-adik? Semoga kabar adik-adik semua dalam keadaan baik seperti biasanya ya. Nah, hari ini Miss akan membawa materi tematik kelas 4, tema 5, pahlawanku, subtema 1, perjuangan para pahlawan di pembelajaran 3. Adik-adik, kita sering membaca sebuah cerita. Kita baca dan kita simak. Ketika kita sudah memahami isi cerita, kita pastinya bisa menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan cerita tersebut. Memahami isi bacaan dengan cara menemukan informasi penting yang ada di dalamnya. Informasi itu apa adik-adik? Informasi itu adalah sekumpulan data atau fakta yang diolah sehingga memiliki arti dan dapat dipahami oleh si pembaca. Jadi, temukanlah kata kunci yang ada pada bacaan. Nah, kata kunci itu adalah kata atau istilah yang merupakan inti dari bacaan. Informasi-informasi yang kita temukan dalam bacaan bermanfaat untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Nah, kata tanya itu diantaranya apa saja? Yang pertama, kata tanya apa? Ya, fungsinya untuk menanyakan benda ataupun peristiwa. Lalu yang kedua, siapa? Nah, berfungsi untuk menanyakan tokoh di dalam cerita. Lalu yang ketiga, di mana? Nah, ini berfungsi untuk menanyakan tempat. Lalu yang keempat itu kapan? Berfungsi untuk menanyakan waktu. Lalu yang kelima, kata tanya mengapa? Berfungsi untuk menanyakan alasan ataupun sebab. Lalu yang keenam, bagaimana? Berfungsi untuk menanyakan cara, proses, ataupun tahapan. Biasanya jawaban dari pertanyaan bisa tersurat ataupun tersirat di dalam teks. Nah, jawaban tersurat itu berarti jawaban yang tertulis jelas pada kalimat-kalimat yang ada di dalam teks adik-adik. Sedangkan jawaban tersirat itu berarti jawabannya itu harus disimpulkan dulu berdasarkan informasi dalam teks. Salah satu cara membaca yang baik adalah dengan membaca dalam hati atau tidak bersuara. Dengan membaca dalam hati, kita dapat lebih cermat mencari hal-hal penting di dalam teks. Jadi kita bisa menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan isi bacaan adik-adik. Nah, setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan, kita bisa menceritakan kembali isi teks. Caranya adalah dengan merangkai kembali jawaban-jawaban yang kita tulis menggunakan bahasa yang baik dan juga berurutan ya adik-adik. Nah, ketika kamu menceritakan secara lisan atau secara langsung, sebaiknya ceritakanlah dengan lafal dan intonasi yang jelas agar si pendengar mengerti dan paham apa yang kamu sampaikan. Nah, sekarang bacalah teks Raja Mulawarman yang dermawan halaman 81 buku Bupena 4B dan jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawahnya ya. Nah, adik-adik, kalian masih ingat nggak sifat-sifat cahaya itu ada berapa? Nah, sifat-sifat cahaya itu terdiri atas 4 ya. Nah, cahaya ini bisa diuraikan adik-adik. Nah, saat cahaya terurai, cahaya menghasilkan berbagai macam warna. Warna apa saja itu? Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ada 7 ya. Nah, contoh penguraian cahaya yang dapat kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari itu adalah pelangi. Lalu bagaimana proses terjadinya pelangi?
Nah, pelangi terjadi karena cahaya matahari mengenai titik-titik air yang ada di udara. Lalu, cahaya tersebut akan terpantul dan terurailah menjadi berbagai warna. Nah, pembuktian cahaya terdiri atas beberapa warna dapat dilakukan dengan melakukan percobaan cakram warna namanya. Cakram warna ini dapat kamu lakukan di rumah. Nanti kalau kamu ada kesulitan, boleh minta bantuan dari orang tua. Yang perlu kamu butuhkan untuk membuat cakram warna, yang pertama ada kertas, yang kedua cangkir, gunting, benang, paku, krayon, pensil warna, lalu penggaris. Nah, yang pertama yang harus kamu lakukan, potong kertas membentuk lingkaran. Lalu warnai kertas sesuai dengan 7 warna pelangi tadi. Kemudian berikan 2 lubang kecil di tengah untuk memasukkan benang. Lalu yang keempat, masukkan benang melalui kedua lubang dan ikat kedua ujung talinya. Setelah semuanya selesai, putarlah kertas tersebut dengan kecepatan tinggi. Nah, hal yang pertama, Miss tanya, apa yang terjadi saat cakram warna diputar? Saat cakram diputar, ya. Nah, saat cakram diputar terlihat berwarna putih. Tadi ada 7 warna, tapi ketika kita putar dia kencang, akan terlihat berwarna putih. Lalu yang kedua, warna apa yang muncul setelah cakram warna diputar? Nah, dari hasil percobaan membuktikan kalau gabungan dari beberapa warna itu bisa menyusun warna putih. Seperti pada cahaya matahari ya adik-adik. Kalau kita perhatikan ya, yang kita lihat itu berwarna putih sebenarnya ya tersusun atas banyak cahaya berwarna seperti itu. Lalu yang ketiga, sifat cahaya apakah yang dibuktikan dari percobaan cakram warna? Ya, sifat cahaya yang dibuktikan dari percobaan cakram warna yaitu cahaya memiliki sifat yang dapat diuraikan.